Pemandangan yang spektakuler. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa para pembudidaya Zhuo Tianhe akan begitu bertekad. Meskipun orang-orang kuat dari semua sisi bersembunyi jauh, Zhuo Tianhe yang mereka lihat dari posisi mereka sudah cukup untuk mengejutkan hati mereka. Dan mereka juga tahu bahwa akan ada keributan seperti itu, bukan hanya karena formasi pertahanannya sendiri sangat kuat. Hal ini juga tidak terlepas dari upaya bersama seluruh pejuang Zhuo Tianhe. Justru karena orang-orang yang sebelumnya meremehkan Zhuo Tianhe sekarang kurang lebih memandangnya dengan kagum. Karena hari ini, apa yang mereka lihat bukanlah sepotong pasir lepas. Apa yang mereka lihat adalah tulang punggung sang pejuang. Tiba-tiba, di langit berbintang di luar Zhuo Tianhe, 6 gerbang pesona besar terbuka secara bersamaan. Pada saat yang sama ketika pintu pesona terbuka, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pintu pesona dengan tertib. Gerbang penghalang itu sangat besar sehingga sosok manusianya sekecil debu. Bahkan binatang raksasa yang tingginya puluhan ribu meter tidak berarti apa-apa di depan gerbang penghalang ini. Artinya, jika muncul di langit berbintang, jika berada di dalam dunia, pemandangannya akan sangat mengejutkan. Inilah mereka, semuanya dengan wajah asing, dan benderanya memancarkan aura zaman kuno. Benar-benar keluarga kuno yang ingin menyerang Zhuo Tianhe. Aura ini sangat kuat, tidak lemah. Melihat kemunculan orang-orang dan kuda-kuda tersebut, para pejuang masa kini yang bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan tanpa sadar mendesak kapal perang atau kereta mereka untuk mundur lebih jauh. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga kuno ternyata lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ini jelas merupakan tim elit. Bahkan dilihat dari aura yang ditampilkan orang-orang tersebut. Kekuatan keenam keluarga kuno ini tidak lebih lemah dari berbagai penguasa Tianhe. Langit berbintang seringkali sangat sunyi, tanpa angin atau tekanan. Tetapi dengan kemunculan orang-orang kuat ini, tekanan melanda mereka, dan aura mereka melonjak. Langit berbintang juga mulai berangin kencang. Dan bendera yang bergerak tertiup angin juga memungkinkan orang untuk membedakan asal-usul 6 keluarga kuno ini. Mereka mengenakan jubah roh dunia, paviliun abadi 7 alam. Mereka yang memiliki garis keturunan Tianlei adalah anggota klan Tuoba. Terbungkus dalam cahaya hitam, sekte kuno 10.000 malam. Dibungkus dalam api 9 warna, kuil 9 penjuru. Yang memiliki sayap berwarna darah adalah keluarga kerajaan Blood Phoenix. Dan volume minimalnya sampai 1000 meter, volume maksimalnya sampai puluhan ribu meter, badan bagian bawah berkaki 8, badan bagian atas seperti manusia, tetapi kulit seperti batu, dan palu batu, klan monster sedang memegang palu raksasa. Keras kepala. Zhuo Tianhe, apakah kamu berencana memukulkan telur ke batu? Suara seorang lelaki tua terdengar. Itu menarik perhatian semua orang pada sosok mungil itu. Pakaiannya benar-benar berbeda dari 6 keluarga kuno, dia mengenakan jubah hitam, menutupi seluruh tubuhnya dengan erat. Apakah itu Tuan Tirsian? Saya mendengar Yang Mulia Tiexian berpakaian seperti ini. Mungkin dia, konon dialah pemimpin masalah ini. Siapa yang bisa membuat keluarga kuno bergabung? Melihat kemunculan Master Tituan, para penonton semakin penasaran dengan keberadaan misterius tersebut. Melihat tidak ada tanggapan atas kata-katanya, Master Tirsian menggelengkan kepalanya dan kemudian melambaikan tangannya dengan santai. Semuanya, ambil tindakan. Desir. Begitu dia selesai berbicara, palu besar menembus langit berbintang yang gelap seperti meteor dan terbang menuju Zhuo Tianhe. Klan Iblis Palu Batulah yang mengambil tindakan pertama, diikuti oleh kekuatan lainnya. Formasi penghalang yang megah. Seni bela diri yang kuat dan agung. Berbagai cara bermunculan tanpa henti. Itu seperti kembang api terang yang bermekaran, menerangi langit berbintang yang awalnya gelap dengan sangat cemerlang. Tapi, itu bukanlah kembang api. Itulah kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya.
Tetapi bahkan metode sekuat itu diblokir oleh formasi pelindung. Formasi hebat ini lebih kuat dari yang dibayangkan orang. Karena beberapa orang bahkan merasakan aura yang sebanding dengan puncak dewa sejati. Semua metode yang digunakan oleh dewa sejati di puncaknya diblokir. Ini adalah formasi nyata yang bahkan alam dewa sejati tidak dapat goyang. Namun mengenai adegan ini, Master Tirsian sepertinya sudah menduganya, dan mereka tidak menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Sebaliknya, dia berjalan dengan tenang di udara, dan segera sebuah pintu pesona kecil muncul, dia melangkah ke dalamnya dan memasuki dunia luar angkasa. Dunia dimensi ini sangat besar. Ada banyak master dari 6 keluarga kuno berkumpul di dalam. Di antara mereka, masih ada 6 makhluk di alam dewa surgawi atau alam naga langit. Keenamnya adalah penguasa paviliun abadi 7 alam. Pemimpin klan Tuoba. Pemimpin dari sekte kuno Wanye. Kuil penguasa 9 penjuru. Pemimpin klan kerajaan Blood Phoenix. Selain 6 tuan keluarga kuno yang kuat. Tapi formasinya besar. Formasi besar itu dibangun dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semuanya adalah harta karun dari zaman dahulu dan zaman dahulu kala. Formasi ini sendiri sangatlah berharga, bahkan tak ternilai harganya. Formasi ini memiliki total 9 mata formasi. 1 di tengah, dan 8 lingkaran lainnya mengelilinginya. Semuanya, aku bilang formasi ini tidak mudah untuk dipatahkan, jadi kalian harus mengikuti rencanaku. Saat Master Tixian berbicara, dia melompat dan mendarat di tengah formasi. Keenam kepala keluarga kuno ini secara alami melihat bahwa sulit untuk menembus serangan yang kuat, jadi dengan lambaian lengan baju mereka, seseorang segera memberi perintah. Akibatnya, pasukan mereka berhenti menyerang satu demi satu dan kembali ke dunia luar angkasa dari dalam gerbang penghalang. Setelah kembali ke dunia, orang-orang dari semua sisi memasuki 6 mata formasi. Saat ini, masih ada 2 mata formasi kosong di dalam formasi. Melihat ini, Yang Mulia Tixian mengeluarkan sebuah bendera kuno, memasukkan bendera itu ke bawah kakinya, dan segera menekan formula ajaibnya. Gemuruh, gemuruh. Pada saat ini, kehampaan bergetar hebat. Bahkan orang-orang kuat dari semua sisi yang datang untuk menonton dan bersembunyi jauh masih bisa merasakan getaran yang dahsyat. Karena getaran yang mencengangkan, orang-orang kuat dari semua sisi juga mencari sumbernya, dan akhirnya menemukan bahwa itu adalah tempat di mana Master Pencabut Benang muncul sebelumnya. Benar saja, cahayanya bersinar. Gerbang pesona besar muncul lagi di kehampaan, tapi gerbang pesona ini bukanlah gerbang pesona sederhana. Saat muncul, kekuatan formasi yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat berkumpul. Namun kekuatan formasi ini bahkan lebih mempesona dari seluruh dunia. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan formasi ini mungkin melampaui kekuatan dewa sejati. Para penonton ketakutan dan mundur lagi. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan formasi yang menakutkan berubah menjadi sinar formasi dan dilepaskan. Kali ini, bahkan orang-orang kuat dari semua sisi yang bersembunyi di kapal perang atau harta karun lainnya pun merasa sulit untuk diam, getaran saja yang membuat kapal perang mereka hancur. Dan pilar cahaya penghalang yang menakutkan ini datang dari banyak orang kuat dari 6 keluarga kuno untuk mengaktifkan formasi. Sekarang ia telah melewati kehampaan dan mengenai formasi pertahanan Zhuo Tianhe. Hanya percikan riak yang menutupi area yang sebanding dengan bidang bintang. Jika tidak ada formasi pertahanan, dengan kekuatan formasi ini, dunia yang tak terhitung jumlahnya dapat dihancurkan dalam sekejap. Dan makhluk di dunia itu bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Serangan semacam ini jauh dari sebanding dengan serangan kekerasan yang dilakukan oleh 6 keluarga kuno tadi. Namun, semua orang yang mengaktifkan formasi ini, termasuk suku setan palu batu yang besar, menyeringai kesakitan. Jelas, harga yang harus dibayar sangat besar.